Selamat siang, selamat datang kepada seluruh rekan-rekan. Perkenalkan, saya Handayani Primandiri sebagai Master of Ceremony dalam kegiatan diskusi ilmiah kita pada sore hari ini. Hari ini kita berkumpul duduk bersama untuk berdiskusi dan menggali lebih dalam mengenai topik yang kita kembangkan di sore hari ini, yakni terkait dengan relasi antara perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata dan juga perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dalam hal ini adalah pejabat tata usaha negara. Acara ini diselenggarakan oleh Bidang Studi Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Pembaharuan Hukum sebagai rangkaian menuju 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia dalam rangkaian perayaan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri juga bagi kami semua berkumpul bersama Abang Mbak, Bapak Ibu dalam kegiatan diskusi ilmiah kita pada sore hari ini. Sebelum kita beralih pada rangkaian acara selanjutnya, terlebih dahulu mari kita dengarkan sepatah dua kata sambutan dari Ketua Bidang Studi Hukum Acara kepada Bapak Dr. Junaidi Saibi SH MSI LLM. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih kepada MC yang sudah membuka acara kita pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita akan memulai dari rangkaian peringatan 100 tahun Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia. Jadi 28 Oktober 1924 itu kali pertama berdirinya Rehoche School ya, atau Sekolah Tinggi Hukum di Indonesia, dan itu menjadi peringatan bagi munculnya pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Dan pendidikan tinggi hukum di Indonesia itu juga menjadi cikal bakal dari bangunnya kesadaran akan kenegaraan, yang itu kemudian 4 tahun kemudian melahirkan 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda yang kita kenal. Jadi tonggak pendidikan tinggi hukum itu memang mesti harus juga ada kontribusi dari kita Fakultas Hukum yang juga kepada kepentingan praktis, tidak hanya berdiam di Menara Gading lalu memisahkan antara apa yang ada di buku dengan apa yang ada di praktek, itu law in the book and law in action. Seharusnya adalah ada kesinambungan antara law in the books dan law in action. Nah, hari ini kita akan bicara tentang relasi antara perbuatan melawan hukum dalam perdata dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa di dalam PT UN. Perkembangan ini memang saat ini menjadi hal yang banyak juga dibicarakan dan juga banyak yang terjadi juga di dalam dunia praktek, di mana pasca ditetapkannya Undang-Undang 3214 itu juga menimbulkan banyak yang menyebut sebagai rezim administrasi berlaku bagi beberapa hal. Dan itu juga memberikan beberapa perubahan berkaitan dengan hukum acara yang ini menjadi concern daripada bidang studi hukum acara di FHUI. Jadi dalam hal ini kami dari bidang studi hukum acara memulai rangkaian 100 tahun dengan diskusi ilmiah berkaitan dengan relasi PMH Perdata dan PMH Tun, karena ini berkaitan sekali dengan juga apa yang terjadi di dalam dunia praktek sekarang sedang berkembang. Sehingga untuk juga teman-teman yang sedang mempelajari Kapita Selekta Hukum Acara Perdata terutama juga nanti bisa mendapatkan insight yang bagus yang akan disampaikan oleh Ibu Wigati Pujiningrum, Hakim Judisial Mahkamah Agung, akan membahas dari sisi perdatanya. Lalu nanti bagaimana perkembangannya tentang rezim administrasi dalam kaitannya dengan PMH penguasa, ya ini juga menarik untuk kita bahas yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Teguh Satyabakti SHMH. Untuk diskusi kita ini juga akan dipandu oleh Pak Dr. Widodo Dwi Putro SHMH. Beliau adalah dosen Martam yang juga alumni Fakultas Hukum UI yang nanti akan memandu diskusi kita, terutama dari sisi bagaimana sebenarnya yang menjadi dasar pemikiran adanya PMH ini, perdata maupun PMH penguasa yang dulu ini bisa saling silang antara perdata dengan tun, dan itu sekarang mesti harus dilakukan melalui tun.
Dari beberapa kasus yang ada juga dilakukan penelitian oleh bidang studi hukum acara, lewat beberapa skripsi yang dituliskan dan juga tesis yang dituliskan mahasiswa, juga kita menemukan memang ada benturan antara pemahaman berkaitan dengan PMH penguasa dan PMH perdata ini. Terutama jika itu akan melakukan berkaitan dengan PMH penguasa dalam TUN. Jadi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa hukum acara itu berkaitan dengan gugatan di PN Jakarta Pusat gitu ya. Itu adalah citizen lawsuit yang kemudian dilakukan eksepsi bahwa ini adalah merupakan kewenangan daripada TUN, lalu hakim memutus bahwa ini menjadi kewenangan TUN dan gugatan dinyatakan bahwa ini yurisdiksinya bukan lagi yurisdiksi perdata tapi juga TUN. Itu dalam putusan pengadilan 2018. Nah, ini yang nanti juga akan kita bahas, juga ada beberapa putusan lain juga ada yang TUN yang juga meng-acknowledge juga beberapa hal yang mana dalam gugatannya itu juga berkaitan dengan on remata of res ya. Nah, ini kita akan bahas bagaimana pandangan dari kedua hakim yang juga akan dibantu oleh Pak Widodo dan juga teman-teman yang hadir secara daring nanti juga bisa menyimak dan menikmati diskusi kita pada hari ini, bagaimana insight yang terjadi terkait dengan perkembangan dunia praktek yang ada saat ini. Itu dari saya, terima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir dan juga moderator, juga dari teman-teman PSPH, ya, ada Bu Marcella, juga senior saya dari hukum acara, ada Pak Yoni, ya, Dr. Yoni Agustiono yang mengajar juga hukum acara perdata, juga ada Pak Kurdi Sitompul, mengajar praktek hukum PTWN, hukum acara PTWN, ada Ibu Fuli, yang dari sisi filsafat, yang dari hukum dasar, juga teman-teman dari hukum acara yang sudah hadir pada hari ini, dan juga teman-teman yang hadir mendengarkan diskusi kita hari ini, dan mudah-mudahan diskusi kita bisa juga berjalan lebih dinamis. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan sambutan kepada Bang Junet. Terima kasih Bang untuk kesempatannya, sepatah dua kata sambutannya. Hadirin yang saya hormati, selama jalannya diskusi nanti kita akan dibersamai oleh Bapak Dr. Widodo Dwi Putro, SH MHum. Benar Bapak? Oke, baik. Beliau merupakan dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Saya izin sedikit membacakan CV singkat Bapak. Pak Widodo menyelesaikan pendidikan sarjana hukumnya di Universitas Mataram tahun 1997, kemudian menyelesaikan magister humaniora di Universitas Brawijaya dan mendapatkan gelar doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2011. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengundang Bapak Widodo untuk maju ke depan, duduk di kursi yang telah disediakan di depan. Kepada rekan-rekan, kita beri aplaus untuk Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya minta untuk dua narasumber untuk diskusi sore ini. Topiknya relasi antara perbuatan melawan hukum perdata dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Jadi dua narasumber ini background-nya adalah hakim. Jadi ini sangat mengembirakan bagaimana ada dialog ekstrapolasi antara akademisi dengan praktisi, dengan para hakim. Jadi kalau di Belanda itu ada jurnal Juristenblad yang menjadi jembatan pemikiran antara praktisi dan hakim. Jadi putusan-putusan hakim dikritisi oleh para akademisi, lalu kemudian saling diskusi, bahkan saling berdebat. Nah, di sebelah kiri, Ibu Wigati Pujiningrum ini hakim justisial, asisten hakim agung. Saya bacakan CV-nya ini sangat panjang ya, tapi singkatnya, Ibu Wigati atau dipanggil Mbak Wiwi atau Ibu Wiwi ini lahir di Semarang, S1 Fakultas Hukum Undip, S2 UI, dan sekarang program doktoral S3 FH UI. Jadi kami berdua ini bertiga, satu tim sebenarnya, satu tim penelitian di Mahkamah Agung tentang pembentukan peraturan
nasihat-nasihat bidang hukum oleh Mahkamah Agung dalam menjalankan kedudukannya sebagai lembaga penasehat atau yang dikenal sebagai fatwa. Jadi Mas Teguh ini ketua penelitinya, ya koordinator, Ibu Wiwi wakilnya, saya pengembiranya begitu. Nah, Mas Teguh ini lahir di Lombok, S1 di Universitas Mataram, S2 di UI dan S3 di Undip. Dan beliau ini sekarang menjadi academic lawyer. Saya berikan ya langsung saja untuk dua narasumber. Ibu Wiwi. Terima kasih Prof. Widodo, saya panggilnya Prof. Karena memang beliau ini banyak sekali memberikan pencerahan buat kita. Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam hormat Bapak guru saya, dosen saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk bisa bertatap muka di sini dengan beberapa peserta dari beberapa kalangan Bapak ya, dari akademisi, dari lawyer juga ada ya semuanya ya. Baik, terima kasih. Salam hormat buat semuanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya program dokter ini dari tahun 2020 Bapak. Jadi sejak tahun munculnya Perma 2 2019 dan SEMA 2 2019 itu menggelitik saya untuk melakukan penelitian. Jadi saya tertarik sekali. Jadi awal mulanya pada saat dilakukan rapat kamar pleno. Jadi kalau di Mahkamah Agung itu setiap tahun ada rapat pleno kamar. Masing-masing kamar akan merumuskan permasalahan-permasalahan apa yang sudah terjadi, yang nantinya diperlukan suatu regulasi yang baru yang akan dilakukan. Selanjutnya menindaklanjuti dengan rapat pleno yang pada pertama kali itu pada tanggal 3 sampai 5 November 2019. Kemudian pada saat itu dirumuskan karena dengan munculnya UUAP ya, kalau kita kena UUAP itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang kita ketahui itu sebenarnya alasan filosofisnya adalah untuk asas pemerintahan yang baik. Tujuannya adalah itu. Jadi ada etikat baik dari pemerintah untuk mengatasi bagaimana kalau pemerintah berhadapan dengan para masyarakat atau privat dalam hal terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dimana pemerintah dinyatakan bersalah atau terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Nah, oleh karena itu di dalam rapat pleno tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Perma dan SEMA. Sini ada Perma nomor 2 tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan atau yang kita kenal dengan OOD ya. Jadi kita singkat OOD ya. Kemudian yang kedua ada Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 2 tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut. Yang ini juga sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Di dalam SEMA ini nanti akan dibagi dua terkait bagaimana hukum acara yang akan dilakukan dengan adanya Perma tersebut, di mana ada suatu perubahan kewenangan mengadili, yaitu kewenangan absolut. Jadi kalau di hukum acara itu ada kewenangan mengadili secara relatif maupun dan yang absolut. Yang di sini absolut pindah ke kamarnya Pak Teguh Tun ya. Jadi dirumuskan oleh atasan beliau waktu Bapak Supandi, Prof. Supandi yang menggodok ini semua termasuk tim Pokjanya. Nah, namun demikian kita di Kamar Perdata memang ada yang istilahnya kalau secara awamnya pro dan kontra ya dengan adanya regulasi ini karena ternyata masih ada suatu celah yang bisa kita lihat menimbulkan kegambangan di masyarakat. Apakah perkara ini sebenarnya masuk ke kewenangan Tun atau Perdata? Ini masyarakat masih gambang karena begitu saya mengulas dari beberapa putusan-putusan yang ada masih terdapat suatu kebimbangan di masyarakat. Baik, sebelumnya Bapak, Ibu, adik-adik, kakak semuanya ya. Jadi kenapa ini saya contohkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Perma dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena seringkali di dalam suatu diskusi itu ada pertanyaan, sebenarnya Perma ini bagaimana sih fungsi kekuatan hukumnya? Karena ada yang meragukan kekuatan Perma, apakah masuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, ini sebenarnya kalau kita mengacu kepada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perma ini sebagai hukum di luar aparatur pengadilan atau tidak sebenarnya. Nah, ini sebenarnya hierarki sejarahnya panjang sekali. Antara lain adalah dengan kedudukan Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung sebelum satu atap itu kita berbeda. Jadi
angkatan saya angkatan 1 MA itu angkatan 1 atap, yang artinya bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk mengatur baik itu man-nya atau sumber daya manusianya, kemudian keuangannya, materialnya, maupun semua termasuk organisasinya yang mengatur kebijakan-kebijakan itu diatur oleh Mahkamah Agung tersendiri. Kalau dulu tidak, kalau misalnya saya di Kamar Perdata, berarti untuk segala hal yang di luar teknis pengadilan itu dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM. Kalau pengadilan agama oleh Departemen Agama dan sebagainya. Jadi bisa-bisa, tapi setelah itu baru menjadi satu atap sehingga Mahkamah Agung punya kewenangan untuk membuat suatu peraturan regulasi di mana mau tidak mau, suka tidak suka, semua yang berperkara di pengadilan wajib menaati perma tersebut ya. Jadi ini tidak ada pembantahan untuk di sini ya. Kita lanjutkan. Kemudian saya tidak mengulas lebih jauh bagaimana filosofis atau bagaimana munculnya perma maupun sema ini. Ini karena panjang ya, dari sejarah kita itu pasti ada, semuanya sudah bisa membaca baik di internet dan sebagainya ya. Dari zamannya Kode Sivil Perancis, Belanda itu ada semua, kita basicnya di 1365. Tapi kita langsung saja mengingat waktunya, bagaimana Mahkamah Agung memunculkan Perma nomor 2 tahun 2019. Nah, di dalam Perma 2019 ini pada pokoknya ini bahwa sengketa yang di dalamnya itu mengandung tuntutan untuk menyatakan suatu hal perbuatan itu sah atau tidak, yaitu yang disebut kita dengan tindakan pejabat pemerintahan, yang semula apabila masyarakat berhubungan dengan privat berhubungan dengan pemerintah itu masuk kewenangan perdata, dengan adanya Perma ini masuk ke kewenangan absolutun. Nah, nanti kita bahas. Ini kan alasannya adalah dengan mengadopsi untuk melaksanakan UU AP tersebut ya. Apakah benar seperti itu? Baik. Kemudian selanjutnya di dalam SEMA, ini saya langsung SEMA karena di tahun yang sama keluar 2 produk regulasi yang saling berkaitan. Nah, untuk SEMA nomor 2 tahun 2019 ini di Kamar Perdata memberikan patokan karena takut ada satu kebingungan, jadi yang masuk wewenang perdata itu yang apa sih gitu kan. Nah, ternyata diberikan rambu-rambunya bahwa yang dimasuk di Kamar Perdata itu di mana sengketa yang melibatkan pemerintah yang bersifat keperdataan dan atau bersumber dari perbuatan cedera janji oleh penguasa. Jadi wan prestasi. Ini termasuk juga dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan antara swasta dengan pemerintah ya. Ini masuk ke situ. Jadi kita kenal dengan wan prestasi itu masih menjadi kewenangan absolut dari pengadilan umum atau di sini perdata. Nah, adapun untuk dalam SIMA ini di dalam kamar tunya ini hanya membahas mengenai tindak lanjut dari Perma, di mana pada prakteknya terjadi suatu kebingungan dari teman-teman dari para hakim ya, terutama dalam proses eksekusi ataupun dalam penjatuhan amar. Karena di dalam PP 43 tahun 1991 yang menjadikan acuan di dalam memberikan ganti rugi, itu membatasi bahwa untuk ganti rugi itu dibatasi maksimal 5 juta ya Pak Teguh ya, 2,5 sampai dengan 5 juta. Nah, apabila tindakan faktual yang dilakukan oleh pemerintah itu ternyata lebih, ini akan sangat merugikan lawannya ya, merugikan pihak swasta maupun privat yang lain. Nah, di sini ternyata setelah dilakukan elaborasi, dilakukan suatu kajian lebih dalam, ternyata ini bersifat limitatif. Jadi hanya berlaku bagi sengketa yang merupakan keputusan dari tun yang tertulis ya Pak Teguh ya, tertulis saja. Jadi ini tidak bisa diterapkan terhadap nilai kerugian yang bisa dinyatakan secara real. Nah, sehingga di dalam SEMA 2 2019 ini memberikan suatu acuan bahwa untuk ganti rugi yang terkait dengan kita istilahkan OOD itu tergantung di dalam fakta yang terungkap di persidangan. Jadi di dalam posita, di dalam petitumnya itu apakah nyambung, kemudian apakah benar kerugian realnya adalah seperti itu yang akan diputuskan oleh hakim berdasarkan kebijakan dari hakim. Jadi tidak mengacu kepada PP nomor 43 tahun 1991 lagi. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, dengan berlakunya UAP sebenarnya kita sudah melihat adanya suatu perluasan objek sengketa tun ya, di mana
di dalam pasal 87 yang kita baca di dalam UAP itu menyebutkan bahwa keputusan TUN itu sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang PTUN kita itu harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Kalau tuduh faktual kan tidak masuk ya, tapi akhirnya dialihkan ke TUN, jadi termasuk tindakan faktual. Nanti yang apa sih tindakan faktual seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak Teguh. Kemudian mengenai termasuk juga keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan juga penyelenggara negara lainnya, di mana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, bersifat final, dalam arti ini lebih luas, yaitu keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Memang ini sebenarnya tujuannya adalah tujuan yang baik, cuman tidak melihat apakah nanti ada benturan di situ atau tidak. Nah, kalau sebelum UUAP disahkan, itu gugatan terhadap pemerintah yang tidak memenuhi kriteria dasar objek sengketa TUN, itu akan diajukan sebagai objek sengketa ke pengadilan umum dengan dasar gugatan PMH ya. Kalau kita tahu pasal yang 1000 rakyat yang kita sudah paham di pasal 1365 KUH Perdata ya. Biasanya kita pakai pasal ini yang sebagai acuan kita di dalam memutus perkara-perkara berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Nah, dengan berlakunya Perma nomor 2 tahun 2019 yang ini melakukan suatu acuan regulasi yang baru, maka kewenangan mengadili dialihkan dari pengadilan umum ke pengadilan TUN. Nah, nanti saya akan jelaskan bahwa di dalam prakteknya sering dilihat putusan-putusan hakim tidak di awal-awal 2019 memang masih belum ya, 2020 masih belum, tapi setelah itu rata-rata hakim perdata akan mengatakan oh ini OD. Jadi di NO tahu ya gugatannya tidak dapat diterima, itu bukan kewenangan. Nah, itu semakin membuat polemik. Jadi tidak diketalah dulu mana sih yang sebenarnya masuk kewenangan itu dan mana yang masuk kewenangan perdata selain yang mengenai beban prestasi yang melibatkan pemerintah tersebut. Kalau kita lihat sebenarnya penyalahgunaan wewenang di Indonesia itu masih didominasi ya, masih dikuasai oleh penyalahgunaan wewenang yang timbul dari kesalahan individu pejabat sebenarnya. Jadi dalam hal ini kita menginginkan adanya suatu perlindungan terhadap warga negara terhadap penyalahgunaan wewenang ini. Sebenarnya asal mulanya munculnya penggodokan perma tersebut, kemudian akhirnya terjadilah pelimpahan wewenang dari perdata ke TUN. Jadi memang itu sudah masuk kajian yang sangat lama sekali. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa peradilan umum masih berwenang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum terkait sengketa pertanahan, misalnya jual beli dan sebagainya, dan termasuk juga apabila hal itu melibatkan penguasa atau pemerintah. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada adik-adik semua browsing ya, dilihat putusan-putusan Mahkamah Agung yang di direktori putusan itu bisa dilihat perbandingannya yang terkait dengan perbuatan melawan hukum, terutama perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Itu kita lihat apakah di situ putusan yang diputus oleh TUN kemudian putusan oleh perdata itu ada kesatuan hukum atau tidak di situ. Ada nggak suatu konsistensi dari hakim dalam memutus perkara sehingga tidak ada suatu disparitas putusan yang akan membuat bingung masyarakat. Nah, apabila kita mengacu kepada pasal 142 ayat 5 RBG, pada pokoknya ini kalau ada RBG ada HIR ya, nanti bisa dicek ya untuk HIR-nya berapa. Di sini pada pokoknya menentukan bahwa apabila objek gugatan adalah perdata barang tetap ya, misalnya tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada pengadilan negeri di mana tanah itu terletak. Ya, ini nggak bisa diganggu gugat lagi. Nah, tidak semua PMHP ya, saya menyebut PMHP bukan OD ya. Ini merupakan kompetensi absolut dari PTUN. Di mana PTUN hanya dilimpahkan kewenangan mengadili PMHP terkait perbuatan konkret atau tindakan faktual oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di mana melihat ke pasal 87 UUAP. Nah, kalau kita melihat tadi kembali ke pasal 1365 KUH Perdata atau PW ya, di sini perbuatan melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian. Jadi untuk di sini membahas tentang kerugian. Nah, sementara di TUN dalam proses penyelesaian sengketa di TUN, di sini melihat apakah
materi yang berhubungan dengan terpunya kontrak atau yang melebihi dengan kontrak bisa nggak dibuktikan di TUN? Ini agak susah karena kalau berkaitan dengan kontrak dengan pemerintah, kontrak ini kan dasarnya dari perjanjian ya, perjanjian perikatan antara kedua belah pihak. Nah, ini tidak bisa di TUN ya Pak Teguh ya, tetap di kewenangan dari peradilan umum. Nah, misalnya di dalam tahap dismisal awal ini akan gugur dengan sendirinya karena apa? Apabila kita paksakan kita proses ya, nanti hanya membuang-buang waktu saja karena pada akhirnya toh di TUN akan ditolak, benar nggak Pak? Tapi ini nanti akan saya buktikan lagi karena ada teman yang bilang di Lampung ada kasus yang masih diputus ya masih ada ya Pak ya seperti ya ini. Nah, oversight namanya Pak ya. Baik. Nah, di dalam Undang-Undang PTUN yang baru di pasal 2 itu kan merupakan suatu pengecualian kewenangan mengadili di mana keputusan yang dibuat merupakan dasar lahirnya sebuah perikatan atau kontrak. Nah, di sini kata keputusan TUN yang berhubungan langsung dengan lahirnya perikatan tadi ya termasuk KPUN yang ada dalam perikatan adalah putusan perdata tentunya akan digugat di peradilan umum. Baik, saya cepat saya. Nah, tadi saya menyinggung mengenai kasus tanah, sengketa tanah. Jadi kalau termasuk dalam sengketa kepemilikan, terutama mengenai masalah tanah, ini tidak masuk kewenangan TUN. Harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum. Beda kasusnya apabila terkait masalah pembatalan sertifikat. Itu adalah kewenangan dari TUN. Jadi harus dibedakan di sini. Mana sih yang merupakan kewenangan dari TUN berurusan dengan pembatalan sertifikat. Tapi kalau memang sudah merupakan suatu sengketa kepemilikan ini masih kewenangan dari perdata. Nah, jadi para pihak bisa mengajukan ke pengadilan umum ya. Nah, sekarang permasalahan yang bisa kita lihat di masyarakat, bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap privat atas PMHP terkait perkembangan teknologi sekarang, misalnya dengan adanya IA ya. Sekarang kan perbuatan melawan hukum tidak hanya secara konvensional. Ini nanti masuk wewenang TUN atau perdata, nanti kita diskusikan. Misalnya sekarang kan banyak ya yang kita penjualan obat pakai IA ya, padahal bukan dia yang mempromosikan. Akhirnya masyarakat tergiur membeli, itu salah satunya. Kemudian bocornya data kita karena kita membuat suatu aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah. Itu aplikasi pemerintah. Akhirnya data kita bocor, jadi tidak ada perlindungan dari pemerintah. Ini nanti gimana? Apakah ini masuk kewenangan TUN atau masuk kewenangan peradilan umum? Nah, kalaupun masuk ke kewenangan peradilan TUN, apakah dari peradilan TUN siap masalah untuk termasuk di dalam eksekusinya, termasuk di dalam pemberian ganti ruginya? Karena kita lihat faktanya apabila kita berhadapan dengan kasus yang berhadapan dengan pemerintah, meskipun misalnya pihak privat swastanya itu menang, belum tentu itu akan modalnya akan cepat balik ya karena apa? Biasanya pemerintah ini akan mengatakan belum ada anggaran. Anggaran biasanya ditetapkan di akhir tahun, ditetapkan di awal tahun, nunggu anggaran berikutnya tahun depan. Padahal kan mereka harus memutar modalnya. Itu salah satunya. Jadi akhirnya alasan birokrasinya dilakukan. Itu pertama. Yang kedua, untuk menunda-nunda pembayaran ganti rugi, kadangkala mereka mengatakan bahwa saya akan melakukan upaya hukum. Nah, padahal kita tahu sesuai dengan hukum acara, upaya hukum ini tidak akan menunda eksekusi. Apalagi kalau sudah dilakukan unmanning oleh ketua pengadilan. Kalau untuk aturannya unmanning itu kan cuma 1 kali, tapi ada juga kebijakan dari ketua pengadilan yang berbaik hati dipanggil lagi lah ini pihaknya punya etikat baik atau tidak. Nah, seharusnya bisa lakukan eksekusi, tapi ada juga pemerintah yang bilang aset negara nggak bisa disita gitu kan. Sama bilang nggak bisa disita, kita lihat apakah itu aset yang dipisahkan atau tidak. Nah, ini banyak yang harus dipelajari. Apakah aset bisa dipisahkan atau tidak, termasuk proyek misalnya terkait dengan proyek, apakah ini bisa katakan ini ada merupakan aset negara atau tidak, karena ternyata masih sengketa. Itu harus dibedakan seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang memang harus lebih ditelaah lagi dan sebenarnya juga kita ingin membuat suatu klasifikasi mana-mana yang termasuk di dalam
ranahnya sehingga para hakim ini punya suatu kesatuan hukum sehingga putusan yang dihasilkan ada putusan yang bersifat positif buat kita semuanya. Dan saya di sini membuat suatu catatan bahwa di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan UAP itu apakah coba Bapak Ibu lihat apakah disebutkan secara spesifik mengenai sebutan OOD tersebut? Coba dilihat apakah ada atau tidak. Kalau saya lihat tidak spesifik menyebutkan seperti itu. Tetapi yang disebutkan adalah istilah tindakan pemerintahan, tindakan faktual, perbuatan konkret, tindakan administrasi pemerintahan, tindakan administrasi negara, kemudian tindakan pejabat pemerintahan, dan juga tindakan pejabat tata usaha negara. Nah, di sini sebenarnya terdapat suatu kesatuan istilah yang digunakan yang disebutkan di dalam pasal 1 angka 8 UAP, sehingga ini akan sinkron terhadap perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang diatur di dalam UAP dan Perma nomor 2 tahun 2019. Celahnya ada di situnya. Jadi perlu ada suatu pengaturan lebih lanjut terkait objek perkara yang menjadi kewenangan tun atau perdata. Ini sebenarnya memang sangat menarik sekali, perlu digali lebih dalam dan sebenarnya jangan khawatir sebenarnya hukum itu kan selalu up to date. Nanti perkembangan zaman akan berubah lagi, tapi kita harus bisa mengatasi saat ini kita perlu regulasi seperti apa. Seperti itu. Jangan memakai istilahnya kayak kalau kita melanggar lalu lintas ya, undang-undang atau peraturan lalu lintas itu untuk dilanggar, bukannya, tapi ini untuk kita jalankan menjadikan satu acuan buat kita, suatu dorongan buat kita meskipun hakim sebenarnya bukan corong undang-undang. Jadi perlu saya sebutkan, hakim bukan corong undang-undang. Hakim bukan robot. Jadi apabila suatu permasalahan di mana tidak ada regulasi yang mengatur, bisa disebut adanya suatu kekosongan hukum, hakim harus bisa menggali. Sebenarnya saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti apa? Dengan mempertimbangkan asas-asas yang berlaku di masyarakat, baik itu asas moral, kemudian asas kemanfaatan, keadilan, dan sebagainya. Jadi ini akan terus berkembang dan seterusnya. Seperti yang sekarang ini ya, di era digital, mau tidak mau, suka nggak suka, yang kita maunya konvensional, kita bisa mengadop peraturan-peraturan yang baru, mengadop kejahatan-kejahatan yang baru ya. Sekarang semakin berkembang, baik itu perbuatan yang melanggar hukum maupun kejahatan-kejahatan yang menggunakan tameng hukum, menggunakan tameng bahwa hukumnya belum mengatur dan sebagainya. Jadi kita harus bisa mengatasi hal itu. Hakim dan didukung oleh baik itu penegak hukum yang berkaitan maupun oleh kita semuanya dari praktisi maupun dari akademisi berkolaborasi untuk bisa mewujudkan agar apa sih yang dicita-citakan dengan adanya suatu pengaturan itu dapat diwujudkan. Jadi adanya suatu hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa dirasakan keadilannya oleh kita semuanya, dan tentunya ada suatu kepastian hukum sehingga rakyat tidak akan bimbang. Sebenarnya ini seperti apa sih yang harus kita lakukan? Batasin waktunya, Prof. Ya. Mungkin nanti akan kita kembangkan dengan diskusi ya, adik-adik, Bapak Ibu semuanya. Demikian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di sini saya di depan sini bukan berarti saya yang lebih tahu semuanya, tidak. Namun oleh karena kesempatan ini mungkin diberikan oleh Pak Widodo kepada saya karena dirasa saya terjun langsung untuk memegang perkara-perkara meskipun di Mahkamah Agung itu saya pegang berkas, tidak mengadili secara langsung, tapi kita bisa melihat fakta-fakta apa yang terungkap di dalam persidangan baik dari tingkat pertama, tingkat banding maupun di dalam upaya hukum luar biasa ya, dan sampai ke tingkat PK itu kita bisa melihat perkembangannya, dinamikanya. Bahkan saya juga pernah menemukan ada suatu putusan di PN itu dimenangkan bahwa itu kewenangan dari pengadilan umum diberikan ganti rugi dan sebagainya. Kemudian di tingkat banding diberikan ini adalah kewenangan tun. Kemudian mengajukan PK berubah lagi putusannya. Jadi kita bisa menggali lebih dalam lagi. Mudah-mudahan nanti ke depannya untuk pengaturan terkait dengan PMH maupun PMHP, khususnya PMHP ya, OOD bisa lebih jelas, bisa kita masyarakat awam pun bisa memahami bahwa ini memang diperlukan oleh kita di dalam menjadikan panduan untuk kita ke depannya. Demikian Pak Widodo, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diberi aplaus. Jadi untuk menjadi asisten hakim agung itu tidak mudah melalui fit and proper test, dan belum tentu
hakim bisa lulus fit and proper test untuk menjadi asisten hakim agung. Jadi hakim-hakim pilihan, hakim-hakim yang cerdas. Jadi sebagaimana penjelasan Bu Wigati, saya kadang apa ya, oh ini seperti dosen, tapi juga hakim. Jadi menarik ya. Ya, silakan Pak Teguh. Oh, pakai ini. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati senior-senior kami, Prof. Mohon izin Prof. Dan rekan-rekan sekalian. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Wiwi tentang garis besar peristilahan penerapan maupun praktek di lapangan mengenai PMH dari perspektif perdata. Itu sudah sangat akurat sekali. Kali ini izinkan saya untuk sebelum sampai kepada garis demarkasi di mana di pembatasan antara kewenangan PT-UN dan pengadilan umum terkait dengan PMH ini, terlebih dahulu izinkan saya menyegarkan ingatan Bapak Ibu semua tentang kewenangan PT-UN itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama ini kita mengetahui bahwa PT-UN itu hanya menguji tentang keputusan tata usaha negara yang sifatnya konkret, individual, dan final. Terus keputusan yang sifatnya fiktif negatif. Udah sebatas itu selama ini kita tahu. Tetapi kemudian perkembangan peraturan perundang-undangan kita karena kebutuhan-kebutuhan hukum pasca reformasi terutama banyak undang-undang yang sifatnya sektoral, misalnya seperti keterbukaan informasi publik, undang-undang tentang pileg, pilpres itu, kemudian pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun tentang yang lainnya. Nah, itu kemudian itu menjadi tambahan sengketa di PT-UN Bapak Ibu. Oleh karena itu di PT-UN ini pembagian sengketa aturnya yang menjadi kewenangan PT-UN itu menjadi dua, yaitu sengketa tata usaha negara atur yang sifatnya umum dan sifatnya khusus. Kalau sifatnya umum tadi sebagaimana saya sampaikan, keputusan tata usaha negara yang konvensional itu, kemudian sengketa tun khusus yang nantinya ini diatur melalui peraturan Mahkamah Agung. Makanya banyak sekali peraturan-peraturan Mahkamah Agung beberapa dekade terakhir ini yang mengatur hukum acara, hukum formil. Jadi Bapak Ibu selain melihat undang-undangnya, lihat juga perkembangan penerbitan peraturan-peraturan Mahkamah Agung maupun surat-surat edaran dari Mahkamah Agung itu. Karena tidak semua peraturan perundang-undangan itu mengatur tentang hukum formilnya. Oleh karena itu Mahkamah Agung menerbitkan atau menelurkan perma banyak sekali, termasuk juga dengan untuk penyelesaian sengketa-sengketa tata usaha negara yang sifatnya khusus ini. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga pada waktu pembukaan Pak Ketua dan Ibu Wigati, perkembangan undang-undang administrasi pemerintahan ini pun kemudian menambah lagi kewenangan PT-UN itu. PT-UN itu tidak lagi hanya sekedar menangani sengketa-sengketa yang sifatnya gugatan dan permohonan belaka, tapi dia juga ditambah kewenangannya itu mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, OOD itu. Nah, tapi mengenai istilahnya itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Wiwi, jadi jangan terjebak dengan peristilahan tindakan administrasi pemerintahan, tindakan konkret, tindakan faktual. Jadi beraneka ragam istilah-istilah ini maksudnya adalah OOD, Unrehmatic Overheadsdat, perbuatan melawan penguasa. Jadi kalau tadi Bu Wibi kewenangan PN itu cuma OD aja, Unrehmatic Dat. Kalau di PT-UN itu OOD, ada Overheadsdatnya. Jadi Unrehmatic Overheadsdat. Kalau tadi PMH, ya kalau di PT-UN ini PMHP gitu kan. Bukan PHP, PMHP. Perbuatan melawan hukum penguasa.
Gitu, Prof. Kalau PHP tadi sudah senyum-senyum juga ini mbak-mbak kita. Nah, kemudian selanjutnya, dengan adanya Undang-Undang 30 tahun 2014 ini terjadilah perluasan kompetensi dari yang hanya sekedar menangani pengujian keputusan tata usaha negara, sekarang sudah menguji tindakannya. Tadi tindakan administrasi pemerintahan, tindakan faktual, perbuatan konkret, apalah istilahnya lah. Jadi selain keputusan yang sifatnya kertas tadi, juga menangani pengujian akan tindakan administrasi pemerintahan atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Jadi jangan terjebak dengan istilahnya karena banyak beraneka ragam istilahnya. Kita sepakat dalam kali ini kita gunakan PMHP aja atau OOD. Nah, jadi kira-kira begini gambaran garis besarnya sebelum Undang-Undang 30 tahun 2014 itu objek sengketa di PT-UN itu ya, hanya sekedar keputusan tata usaha negara dan keputusan fiktif negatif. Keputusan fiktif negatif ini misalnya seorang pejabat dia punya kewenangan, terus warga negara mengajukan permohonan kepada dia untuk mengeluarkan satu keputusan, dia diam saja, dia diam. Itu disebut sebagai keputusan fiktif negatif. Jadi sikap diamnya itu dianggap sebagai sikap sebagai keputusan tata usaha negara yang sama derajatnya dengan keputusan tata usaha negara tertulis itu dulu. Kemudian 2014 ini ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, berkembang dia. Jadi objek sengketa itu tidak hanya keputusan administrasi pemerintahan, tapi juga tindakan administrasi pemerintahan. Saya coba ingatkan lagi, tindakan administrasi pemerintahan ini istilah tadi disampaikan Bu Wiwi banyak sekali, perbuatan konkret, tindakan faktual atau apa, kita sepakat PMHP aja lah ya. Nah, kemudian ada juga kewenangan objek sengketa tentang penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Ini dulu menjadi kewenangan PT-UN, hanya saja pada waktu PT-UN itu diberikan kewenangannya terjadi peristiwa yang di Medan itu Pak Oce Kaligis pada waktu itu Prof, sehingga tarik-menariklah antara rejim administrasi dan rejim pidana. Harusnya penyalahgunaan wewenang itu objek kajian dari disiplin ilmu administrasi negara, Prof-nya bukan dari pidana, tetapi karena trust dan ada kecelakaan sejarah juga, jadi penilaian tentang unsur penyalahgunaan wewenang ini selalu diambil alih oleh rejim pidana dan aparat penegak hukum. Begitu juga masyarakat lebih percaya itu dibandingkan PT-UN dalam mengujinya. Nah, kemudian ada keputusan fiktif positif. Tadi dari keputusan fiktif negatif yang diam saja pejabatnya itu bergeser menjadi keputusan fiktif negatif, fiktif positif. Fiktif positif ini maksudnya dia berbuat, pejabatnya itu berbuat, dia aktif. Kalau tadi dia negatif, sekarang dia jadi aktif. Ini pun dihapus lagi oleh pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah menerapkan sistem OSS, sistem perizinan satu atap itu. Nah, jadi perkembangan ini dari keputusan fiktif negatif yang tidak berbuat menjadi fiktif positif yang berbuat, bergeser dia lagi menjadi OOD tadi. Oleh karena itu di Perma kita itu OOD itu dimaknai sebagai berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan konkret, tidak melakukan suatu perbuatan konkret atau menghentikan suatu perbuatan konkret, itu definisi dari OOD perspektif tone gitu, Prof. Jadi keputusan secara garis besar pemaknaan keputusan PT-UN ini kalau di Undang-Undang PT-UN sendiri, Undang-Undang 51 tahun 2009 sifatnya penetapan tertulis, sementara kalau di Undang-Undang 30 tahun 2014 itu tidak hanya sekedar tertulis tapi juga mencangkup tindakan faktual. Kalau di PT-UN itu hanya dimaknai keputusan itu hanya di lingkungan eksekutif saja, sementara kalau di PT-UN itu dia lebih luas, tidak lagi di eksekutif tetapi juga di lembaga legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
termasuk juga komisi-komisi negara lain. Jadi kan di kita ini banyak sekali komisi sekarang, kurang lebih 78 kalau nggak salah ya, organ-organ lembaga negara yang tidak eksekutif, tidak legislatif, tidak yudikatif, dia berdiri sendiri kayak komisi-komisi itu kan banyak sekali. Nah, itu juga menjadi objek subjek kewenangan PT UN untuk mengujinya, misalnya kayak KPU, putusan Bawaslu, putusan DKPP, Komnas HAM, Komisi Judisial tetap juga menjadi objek kajian dari kewenangan PT UN. Kemudian kalau di Undang-Undang PT UN itu hanya berisi tindakan tata usaha negara, di Undang-Undang 2014 itu dia berkembang lagi, dia bersifat final dalam arti luas. Kalau dulu kita hanya mengenal Katun itu hanya sifatnya KIP, konkret, individual, dan final, tapi di Undang-Undang 2014 ini keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum pun menjadi objek kajian dari kewenangan PT UN. Nah, kemudian hanya menimbulkan akibat hukum seseorang atau badan hukum perdata kalau di Undang-Undang TUN-nya, di Undang-Undang 2014, keputusan yang berlaku bagi warga masyarakatnya. Jadi artinya ruang lingkupnya lebih luas lagi, baik itu keputusan, baik itu subjek, objek, maupun ruang lingkup pengujiannya. Nah, ini tentang hukum acara di PT UN. Kalau mengenai objek perkaranya keputusan administrasi pemerintahan itu mengacu ke undang-undang, kemudian peraturan lainnya dan peraturan Mahkamah Agung. Dan di PT UN ini sekarang sebelum mengajukan gugatan di PT UN itu harus dia kondisi sine qua non-nya harus melalui upaya administrasi terlebih dahulu. Jadi kalau dia tidak melalui upaya administrasi itu akan dieksepsi oleh lawannya. Belum ibarat orang sholat dia belum berwudu ini katanya, prematur. Kemudian tindakan pemerintahan kalau objek perkaranya mengacu lagi ke Undang-Undang Perma 2 tahun 2019, ini juga harus melalui upaya administratif, tetapi ada perkembangan lainnya. Dan yang ketiga, penilaian unsur penyalahgunaan wewenang mengacu ke Perma 4 2015. Jadi karena perkembangan rekan-rekan Bapak Ibu juga harus melihat perkembangan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu. Nah, ini kalau mengenai sejarah PMH dan PMHP tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wiwi. Kalau PT UN itu baru dia menguji kewenangan tentang PMHP ini setelah tahun 2014, walaupun dia undang-undangnya tahun 86, tetapi baru dia diberi kewenangan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 2014 dan baru bisa operasional ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Perma tentang peralihan kewenangan memeriksa PMHP dari PN ke PT UN. Tadi Bu Wiwi sudah memberikan garis demarkasi, garis pembatas perbuatan melawan hukum yang mana saja yang menjadi kewenangan PT UN itu. Jadi tidak semua diserahkan kepada PT UN itu, dan hanya OD yang sifatnya bersumber dari kesalahan pribadi gitu, Bu Wiwi ya, atau kesalahan pribadi pejabatnya. Iya. Jadi ada pembatasan sengketa yang bersifat keperdataan dan bersumber dari perbuatan cedera janji wan prestasi oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata di lingkungan peradilan umum. Jadi ada garis pembatasnya, dan ini dikukuhkan melalui gentleman agreement para hakim agung itu. Semua kamar mereka berdiskusi terus dituangkan dalam suatu keputusan Mahkamah Agung itu tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung. Jadi Bapak Ibu juga harus sering-sering melihat setiap tahun itu Mahkamah Agung itu akan mengeluarkan rapat pleno. Artinya kan hakim ini diberikan kewenangan oleh undang-undang, dia melakukan penemuan hukum, penafsiran hukum. Jadi penuangan mereka pun sama juga, perdebatan seperti ini antar kamar
nanti mereka tuangkan dalam suatu surat edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, dan itu rujukannya sangat kuat sekali. Itu sebagai semacam suatu pedoman bagi para hakim di tingkat bawahannya untuk dalam melaksanakan tugas kewenangannya memeriksa, memutus, mengadili suatu perkara konkret. Kadang-kadang pihak yang kalah suka memperdebatkan tadi sebagaimana Bu Wiwi bilang, saya mah itu kan bukan perundang-undangan, perma iya, tapi kan ini pedoman, ya kan, pedoman bagi para hakim. Karena kalau dibiarkan terlalu bebas hakim, liar dia menggunakan kemerdekaannya itu dan bisa terjadi fraud gitu kan. Artinya kebebasan hakim itu bukan tak terbatas, tapi juga dibatasi oleh peraturan, norma-norma yang berlaku, termasuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang kali ini berupa surat edaran gitu kan. Ini alasan-alasan kenapa ada peralihan kewenangan dari PN ke PT-UN itu, yaitu melaksanakan perintah undang-undang administrasi pemerintahan, kemudian untuk menciptakan kesatuan hukum dan menghindari disparitas putusan antara peradilan umum dan PT-UN, dan untuk memudahkan akses to justice bagi masyarakat. Nah, ini kewenangan PT-UN tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keputusan tertulis itu tidak hanya berlaku di lingkungan eksekutif, juga berlaku di legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya. Itu menjadi kewenangan PT-UN untuk mengadilinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Tidak lagi bersifat konkret dan final, tapi juga bersifat final dan dalam arti yang lebih luas, termasuk keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat. Nah, ini pengaturan kewenangan tadi peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019. Nah, jadi ini Prof, selain perma ini, memang kalau kita melihat dari 2019 ini, jadi Mahkamah Agung itu membiarkan kepada peradilan tingkat pertama itu untuk melakukan penemuan-penemuan hukum terkait dengan perbuatan melawan pengujian OOD di PT-UN ini. Jadi bagaimana para hakim ini bisa untuk menemukan hukum itu tergantung dari para lawyer, para kuasa hukum, kreativitas kuasa hukum itu untuk mengajukan perkara-perkara. Jadi membuka ruang para hakim itu untuk membuat suatu putusan yang bersifat landmark decision. Dan itu bisa kita buktikan bahwa hampir sejak 2019 ini Mahkamah Agung itu selalu mengeluarkan surat edaran tiap tahunnya untuk membuat suatu kaidah hukum khususnya kaitannya dengan PMHP ini. Nah, jadi itulah perlunya para kreativitas para lawyer untuk selalu aktif mengajukan case-case dan bagaimana argumentasi hukumnya dan bagaimana mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lain, termasuk tuntutan dan ininya, yang memberi ruang kepada hakim untuk mengeluarkan menggunakan instrumen penemuan hukum yang dituangkan dalam putusannya untuk menjadi landmark decision. Jadi tidak ada yang baku, masih diberi ruang terus. Dan kalau kita lihat SEMA 2020, 2021, 2023 pun kaitan dengan perbuatan melawan hukum ini selalu ada. Gitu dia. Nah, ini tindakan administrasi pemerintahan. Jadi saya cuma ingatkan kembali, ini tidak banyaknya beraneka ragam peristilahannya, sebagaimana dikatakan Bu Wiwi, ada tindakan, ada perbuatan, tapi intinya adalah perbuatan melawan hukum penguasa. Nah, isu hukumnya sudah kita diskusikan tadi. Mungkin di sini saya coba pertegas mengenai garis demarkasi pembatasan kewenangan antara PN dan PT-UN. Tadi Mbak Wiwi sudah bilang bahwa Perdata itu mengacu ke 1365 KUH Perdata, sementara di PT-UN itu mengacu kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung. Dengan beraneka ragam istilahnya, ada tindakan pemerintahan, sengketa tindakan administrasi pemerintahan, terus ada sengketa OOD. Nah, ini tadi Bapak Ibu saya tadi sampaikan bahwa Bapak Ibu juga harus melihat perkembangan hukum gentleman agreement para hakim agung yang dituangkan di dalam
surat edaran terkait dengan PMH ini. Nah, ini SEMA nomor 3 tahun 2023, Mahkamah Agung membuat suatu kaidah hukum bahwa pengabaian permohonan pembatalan keputusan tata usaha negara tidak dapat digugat sebagai tindakan pemerintahan permohonan pembatalan keputusan tata usaha negara yang tidak ditanggapi. Jadi tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan faktual karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek keputusan tata usaha negara. Jadi ini kaidah hukumnya, larangan mencampur adukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara dan tindakan faktual. Jadi ada perbedaan tindakan faktual dan tindakan faktual itu. Kemudian ada kaitannya dengan amar putusan. Ini baru tahun 2023, saya 2022 juga ada, 2021 juga ada, Prof. Cuma karena kalau saya masukkan jadi PowerPoint-nya makin banyak. Mungkin nanti bisa dilihat sama Bapak Ibu. 2022 itu kaitannya dengan kewenangan BKPM, Prof. Jadi kaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang persoalan pertambangan, perizinan, perkebunan, pertanahan sebagaimana semuanya itu menteri-menteri teknis itu, tapi yang mengeluarkan keputusannya itu BKPM. Padahal undang-undangnya ini yang berwenang adalah menteri-menteri yang bersangkutan. Tapi yang mengeluarkan keputusan pemberian izin, menerbitkan izin, pembatalan izin, BKPM. Dari mana sumber kewenangannya ini? Kewenangannya ini diberikan oleh peraturan pemerintah dan keputusan presiden belaka. Dan ini yang terjadi sekarang ini, Prof. Makanya tumpang tindih overlapping kita ini. Jadi suatu lembaga mengeluarkan atas nama lembaga lainnya, dia yang berwenang padahal. Jadi suatu menteri teknis diberikan undang-undang kewenangannya, tetapi pelaksanaannya itu dilakukan oleh kementerian lain atas nama menteri itu, atas nama Menteri SDM untuk perizinan tambang. Sekarang kan lagi rame ini Pak Bahlil diubak-ubak begitu kan. Yang berwenang menerbitkan berdasarkan undang-undangnya adalah Menteri SDM, tetapi yang membatalkan mencabut izinnya kok kepala BKPM gitu kan. Kepala BKPM-nya diberikan peraturan pemerintah gitu. Jadi ada persoalan literatur di sini ada yang kita dengar, apa yang kita pelajari dengan praktek ini gitu, Bro. Mungkin untuk sementara itu dulu, nanti di diskusi bisa kita kembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Mohon beri aplaus untuk Pak Teguh. Jadi sudah mulai jelas ya garis demarkasinya ya? Sudah jelas? Baik, kalau belum jelas bisa ditanya, bisa ditanyakan. Silakan. Iya, mohon disebutkan namanya ya. Selamat sore, saya Ruri. Saya ingin menanya perihal terkait tindakan faktual. Mohon penjelasan terkait batasan-batasan dari tindakan faktual yang dapat menjadi objek petun OOD. Misal, apakah tindakan-tindakan yang didasarkan dengan dasar perintah atasan itu dapat dijadikan objek juga? Terima kasih. Silakan, ada lagi? Iya, mohon perkenalkan diri. Terima kasih. Ya. Selamat sore Pak Teguh, Bang Teguh yang Ya. terhormat dan Ibu Wati. Nama saya Niko Indra Sakti, pengamat hukum kenotariatan terkait dengan pemisahan OOD antara atau PMH antara masyarakat biasa dan penguasa. Saya melihat dari aspek ilmu kenotariatan juga. Dalam hal ini bahwasanya yang namanya buku 3 itu kebetulan kan judulnya perikatan atau verbintenis. Jadi menurut dari aspek semantik, Profesor dalam bukunya KUH Perdata itu membedakan antara perjanjian dan perikatan. Di buku 3 itu memakai judul perikatan, 99,90% mengatur tentang perjanjian, 0,01% pasal 1233 itu mengatur perikatan. Perikatan itu lahir dari perjanjian dan undang-undang. Dalam hal ini perjanjian yang sudah selesai tentunya. Nah, atas perikatan yang lahir dari
undang-undang inilah saya melihat itu irisan yang terjadi dalam aspek perdata diterbitkan oleh pejabat tun. Jadi perikatan yang tadi kan ada perikatan itu sebabnya ada dua, perjanjian dan karena undang-undang. Kalau perjanjian, kalau sudah pada posisi perikatan, aspek yang terlanggar menjadi PMH, perbuatan melawan hukum. Kalau di perjanjian kita kenal sebagai perbuatan wan prestasi. Oleh sebab itu di dalam perikatan ini saya melihat pemisahan yang bisa diambil, ditarik pemisahan yang secara khusus itu adalah apabila perikatan itu lahir dari undang-undang karena aspek pendaftaran yang dilakukan oleh pemerintah, maka itu adalah keputusan tun. Demikian. Mohon tanggapan dari Bu Ida dan Bang Teguh. Makasih. Untuk dua narasumber ya. Ya. Satu penanggap atau penanya? Ada? Ya? Oh, dari Zoom. Ada Mas Satriansa. Ya, baik, betul Pak. Sudah mengangkat tangan? Silakan. Dari mana Mas Satriansa? Dari Medan Pak, Dari dari Medan, dari Kota Medan, Sumatera Utara. profesinya? Profesinya sebagai staf legal Pak. Oh, staf legal. Baik. Silakan. Perkenalkan diri Pak, nama saya Satriansa, saya dari Kota Medan, Sumatera Utara. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan dan diskusi yang sangat menarik. Ada beberapa hal Pak yang ingin saya diskusikan. Pertama kaitannya dengan pengadilan tata usaha negara ini sendiri sebenarnya masuk ke dalam rejim mana dalam mengambil putusannya? Apakah masuk secara tegas dalam rejim ultra petita atau ke dalam non ultra petita? Karena kalau kita melihat dalam konteks unrehmatic overhead dat ini, sebenarnya kan ini merupakan suatu konsep gugatan yang bergeser dari konteks gugatan perdata, yang mana dalam konsep perdata itu sendiri ada di dalam 178 HIR atau 189 ayat 3 RBG yang menyatakan secara tegas bahwa dalam gugatan perdata itu merupakan putusan yang non ultra petita, artinya hakim tidak boleh memutus lebih dari apa yang diminta dalam petitum. Hal ini terlihat nampaknya dalam beberapa putusan petun, sepertinya petun itu lebih cenderung kepada konsep non ultra petita, begitu ya Pak, karena hanya beberapa putusan yang mungkin masuk ke dalam rejim ultra petita itu sendiri, misalnya putusan 5 tahun 1992. Hal ini kaitannya dengan apa yang ditentukan dalam SEMA 3 2023, yang mana merubah ketentuan dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung 359/2022 itu tadi, bahwa harus ada amar putusan deklaratif yang setidak-tidaknya seperti menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebelum amar yang menyatakan kondemnatoir, seperti itu ya Pak. Nah, persoalannya bagaimana konsekuensinya jika di dalam suatu amar putusan tidak terdapat amar deklaratif, dia langsung masuk ke dalam amar konstitutif itu tadi atau amar kondemnatoir. Karena di dalam beberapa putusan pernah terjadi seperti ini, yang notabene putusan itu sendiri inkrah tanpa ada upaya hukum dari pihak tergugat itu sendiri, tapi si tergugat itu kalah, begitu Pak. Nah, atau dalam konteks lain, apakah keputusan Ketua Mahkamah Agung yang notabene nomor 359 tahun 2022 ini dapat dirubah melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 2022 yang sebelumnya tidak ada keharusan untuk menyantumkan amar putusan deklaratif menjadi harus dicantumkan amar putusan deklaratif ini. Kemudian Pak, menjadi persoalan yang kedua, ketika PP nomor 33 tahun 1991 ini tadi hanya limitatif untuk perkara sengketa keputusan tata usaha negara yang tertulis, tidak mengikat atau tidak harus dikaitkan dengan perkara OOD itu tadi. Bagaimana jika dalam suatu perkara terdapat suatu perbuatan
melawan hukum oleh penguasa OOD, kemudian dimintakan ganti rugi melalui jalur upaya hukum perdata. Apakah ini merupakan suatu titik balik dalam tanda petik kemunduran rezim hukum acara perdata, atau bahkan mungkin itu merupakan suatu alternatif lain dalam melakukan suatu upaya hukum? Mungkin demikian dari saya, Bapak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ditanggapi. Baik, tadi pertanyaan yang pertama, mohon izin Prof, kaitannya dengan apakah perintah atasan bisa dijadikan objek di PT UN permohonan gugatan OOD gitu ya, maksudnya pertanyaannya gitu ya. Iya, misalnya Pol PP diperintahkan oleh wali kotanya, bupati, robohkan apa namanya itu baliho atau apa yang untuk iklan-iklan itu, iklan-iklannya sudah bayar pajak, reklame itu apa, jadi itu ya kayak begitu yang maksudnya tindakan faktual. Tapi berbeda halnya misalnya kalau kaitannya dengan kan di PT UN itu ada pengecualian juga keputusan tun dan pengecualian juga tindakan tun itu. Misalnya kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya keperdataan, eksekusi maupun pidana misalnya. Persoalan pidana misalnya perintah komandannya. Kalau itu diberi ruang untuk bisa digugat kan akan membuka ruang-ruang lain, termasuk misalnya kaitan dengan perdata, perintah eksekusi oleh panitera di lapangan. Nanti kalau dibuka ruang untuk digugat di PT UN tidak jadi-jadi orang eksekusi jadinya kan. Jadi ada pengecualian walaupun itu semua merupakan keputusan maupun tindakan administrasi pemerintahan, tetapi dia dikecualikan, artinya secara formil dia merupakan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan, tetapi secara material dia dikecualikan untuk menjadi kewenangan PT UN. Kira-kira begitu, Bu, kecuali yang menjadi kewenangan PT UN seperti misalnya Pol PP tadi yang diperintahkan oleh atasannya untuk merubuhkan reklame, padahal reklame itu secara prosedur substansi sudah membayar pajak, sudah membayar tata caranya. Nah, itu menjadi objek juga kajian di PT UN. Terus yang kedua, Pak Niko, tentang perikatan. Ya memang ini kita harus bedah bersama ini Pak. Karena tindakan pemerintah kita ini, kalau berdasarkan teori yang kita belajar dari senior-senior kita, guru-guru kita ini, tindakan pemerintahan itu dibagi menjadi dua, yaitu satu tindakan faktual, satu dia tindakan hukum. Nah, tindakan hukum ini dibagi lagi, tindakan perdata, tindakan hukum publik. Boleh jadi tadi pertanyaannya Pak Niko tadi kaitannya dengan tindakan perdata tadi. Misalnya dalam proyek-proyek misalnya, pemerintah itu mendudukkan dirinya, dia selaku badan hukum publik, tapi tunduk dengan badan hukum perdata, kaitannya misalnya dengan pembangunan satu proyek dengan perusahaan, disuruh dia bangun dulu kan, nanti dibayar secara termin. Kira-kira di mana itu kan? Terus tindakan hukum perdatanya mungkin di situ pembedaannya Pak Niko. Sedangkan tindakan hukum publik itu bisa kita lihat dia bersegi satu, bersegi dua, kemudian keputusannya bisa kita lihat sifatnya itu ditujukan untuk kepentingan umum atau bersifat konkret atau individual dan final. Nah, jadi mungkin kita bisa melacaknya dari pembagian tindakan pemerintahan itu dia dibagi menjadi dua. Nah, tindakan faktual di sini yang menjadi objek kajian PT UN itu sejauh mana. Nah, termasuk juga tindakan hukumnya, tindakan hukum yang tunduk kepada hukum perdata yang sebagaimana Pak Niko sampaikan tadi. Nah, kalau menurut saya memang ini suatu proses yang terus-menerus, Pak. Kita tidak bisa hanya mengacu kepada ANSIH, misalnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Buktinya sejak dia berlaku, SEMA Perma itu terus dinamis berkembang, dan itu bukan karena hakimnya yang menerbitkan suatu putusan yang landmark decision, tetapi bagaimana lawyernya yang pinter ini
lawyernya pintar mengcreate permohonan gugatannya, terus pembuktiannya dan bagaimana pengujiannya di ini sehingga memaksa hakimnya mau tidak mau memutuskan itu. Nah, tetapi kita tahu juga hakim ini kan pola-polanya banyak, ada yang beraliran legalistik formal, dia terlalu kaku, ada yang progresif tapi terlalu liar juga, sekonyong-konyong, bahaya juga itu kan, dia menggunakan kebebasannya tanpa batas jadi berbahaya juga. Memang hakim itu dia kalau mengacu ke undang-undang administrasi pemerintahan itu, dia mengacu kepada dalam membuat suatu putusan itu dia mengacu kepada peraturan perundang-undangan tertulis dan wajib menggali norma-norma nilai yang berkembang dalam masyarakat. Jadi kalau peraturannya dia tidak ada, maka dia akan mengkonstruksinya. Kalau terlalu kaku peraturannya, dia akan memberi tafsir gitu. Nah, ini kan kepiawaian para lawyernya, dan kebetulan dapat hakim yang bagus juga gitu kan, baik dari segi pengetahuan, akhlaknya bagus juga, dan berani dia ngambil keputusan. Tidak semua juga, ada hakim pinter tapi dia penakut, kacau juga, bro. Ada yang pinter juga ini, tapi kalau dia akhlaknya kurang bagus juga, dia bisa membolak-balik suatu putusan itu kan. Mungkin begitu, Prof, mungkin ada pertanyaan yang lain dari tambahan kali ya, dari Yang ketiga dari Zoom. yang dari Zoom. Ya, kalau menurut, jadi hakim PT UN ini pada prinsipnya dia penganut ultra petita, rezim ultra petita. Buktinya banyak kaidah-kaidah hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik itu jurisprudensi maupun landmark decision dan surat-surat edaran itu. Itu semua selain sebagai sumber hukum juga sebagai pedoman bagi hakim di dalam memutuskan suatu perkara. Mahkamah Agung itu adalah peradilan tingkat tertinggi yang menjadi hilir, sementara hulunya itu adalah di tingkat pertamanya. Nah, tingkat pertama ini yang pertarungannya dahsyat sekali. Bagaimana para lawyer itu dia harus bagus juga dan pas hakimnya gitu kan. Kalau dia tidak pas hakimnya, jangan harap juga untuk membuat suatu keputusan hukum yang berkarakter landmark decision. Nanti kalau tidak dapat satu case itu ya dicoba di case yang lain lagi. Jadi kan prosesnya terus menerus, termasuk juga PMH ini kan sejarahnya lahir dari suatu putusan yang menjadi landmark decision. Dan kalau kita belajar lagi literatur, keputusan landmark decision itu yang putusan hakim yang jurisprudensi itu kan lahir bukan karena hakimnya karena jabatannya kan, tapi justru lahir dari lawyer-lawyer yang gila, bro. Begitu. Justru lawyer-lawyer yang gila, dia beyond imagination, dia imajinasinya tuh liar dan sangat maju gitu. Dan mampu dia membuat suatu gugatan permohonan yang melampaui batas daya nalarnya, daya nalar dari para hakim itu sendiri gitu. Nah, itu hulu awalnya gitu, bukan karena hakimnya yang ini saya ciptakan kaidah, enggak. Dia kalau hakim kan sifatnya pasif, kalau nggak ada perkara kan nggak ada dia. Begitu. Begitu, Prof. Saya kembaliin, Prof. Ada satu soal ganti rugi. Ganti rugi tadi ditanyakan oleh Pak Satriansah. Kalau menurut PP 43 tahun 91, batas ganti ruginya 2.500.000 dan maksimal 5 juta. Apakah itu berlaku limitatif pada basicking tapi tidak berlaku untuk OOD? Itu tadi yang ditanyakan. Nah. Ya, kalau menurut saya inilah kreativitasnya para lawyer. Ini kan ada persoalan regulasi di sini, terus ada persoalan perilaku dari aparatur kita juga, baik di pengadilan maupun tergugatnya maupun nanti si pembayar itu, dari Kementerian Keuangannya, apakah dibebankan kepada daerah atau anggaran pusat gitu kan. Jadi ini persoalan-persoalan yang dinamis dan sistemik begitu. Jadi kalau untuk menjawabnya kita tidak bisa ini, tapi harus secara parsial gitu, satu persoalan dengan persoalan yang lain. Tetapi kalau memang
lawyernya jago, mau mengajukan gugatan dipadukan gugatan dengan apa, mau mengajukan kemudian menguji normanya juga, nah itu kan kepiawaian yang akan memecahkan suatu persoalan hukum. Karena kalau dibebankan sekarang, kalau mau dibebankan ke siapa? Sementara aturannya kita nggak ada. Dan buktinya masih orang berdebat juga, ini masih dibebankan kepada pribadinya atau kepada jabatannya. Iya. Nanti sementara di Prancis di sana perdebatan ini sudah selesai. Bahkan tahun 95-97 perdebatannya sudah selesai. Kita sudah pemilu pilpres masih berdebat tentang itu. Tetapi kan budaya hukum di sana kan tinggi. Aturannya sudah jelas. Kalau pejabat di sana tidak mematuhi putusan badan peradilannya itu, maka dia akan dikeroyok rame-rame sama parlemennya dan bahkan dikurangi anggarannya dia. Lah kalau di kita putusan peradilannya sudah ada, ditafsirkan lagi, eksekusi pun ditafsirkan lagi. Ini kan persoalan budaya hukum juga, terus norma kita yang tumpang tindih. Jadi persoalan kita banyak sekali, yang itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membenahinya. Tidak bisa semua persoalan itu dibebankan kepada hakim untuk menyelesaikan. Ini kan persoalannya kan sistemik begitu. Begitu Prof, kira-kira pandangan saya. Iya. Dan ini Bu Wiwi, tadi juga dari Pak Satriansa, kalau misalnya karena ada batasan di PP 43 tahun 91 soal ganti rugi, sehingga tidak dikabulkan. Padahal nilai kerugian yang diderita oleh penggugat itu jauh melampaui dari 5 juta. Apakah kemudian itu bisa dibawa ke PMH, lalu putusan di TUN yang memenangkan penggugat yang bisa membuktikan adanya OOD misalnya, atau diputus adanya OOD, itu kira-kira kalau dibawa ke peradilan umum, PMH itu bagaimana, Bu? Ini masih ada hubungannya dengan Pak Satriansa tadi ya? Ini ke Kamar Perdata. Itu kira-kira bagaimana, Bu? Baik, terima kasih Prof. Widodo ya. Sebelum saya menanggapi penanya, salam hormat Bu Sonenda. Ya, sebenarnya beliau juga pernah melakukan penelitian di Litbang Mahkamah Agung terkait dengan OOD ini. Jadi waktu beliau penelitian tentang OOD, saya sedang penelitian tentang peran jurisprudensi, efektivitasnya bagi hakim, apakah diterapkan, kepatuhannya bagaimana, kemudian tata kelolanya bagaimana. Juga saya waktu itu juga penelitian tentang kepailitan waktu itu Bu, sama Pak Mas Rudi ya, kepailitan, gugatan lain-lain waktu itu. Jadi beliau juga pakarnya di bidang ini, banyak sekali. Nanti kalau misalnya adik-adik bisa bimbingan dengan Bu Sonenda, bisa banyak bertanya dengan beliau juga terkait UUD ini. Baik, terkait tadi saya menanggapi sedikit tadi yang banyak tentang tindakan faktual ya, apakah memang dari kalau dari perintah itu bisa nggak dikenakan seperti itu. Nah ini sebenarnya memang wilayahnya Pak Teguh ini memang ditun. Cuman memang pada awal-awal adanya peralihan kewenangan ini memang sempat menjadi perdebatan. Saya juga banyak baca di jurnal-jurnal juga banyak membahas tentang itu. Jadi tindakan faktual seperti apa sih sebenarnya gitu. Bahkan di disertasinya Pak Enrico juga ya ada juga dibahas tindakan faktual seperti apa. Mungkin nanti bisa dibaca lebih banyak di situ deh, karena kalau misalnya saya yang menyampaikan tindakan faktual seperti apa, takutnya saya salah karena salah kamar nanti. Tapi sebenarnya memang faktanya memang sekarang sudah mengadop semuanya kebutuhan dari masyarakat. Tindakan faktual yang dimaksud di dalam tindakan OOD ini adalah seperti apa, itu sudah termasuk di situ ya. Itu akan dibuktikan lebih lanjut di dalam proses persidangan. Itu akan dibuktikan oleh hakimnya bagaimana apakah tindakan itu bisa dimaknai sebagai tindakan faktual atau tidak itu. Baik, kemudian Bapak, benar sekali Bapak, jadi memang kalau untuk perikatan itu kan memang bisa dari perjanjian kemudian jadi undang-undang. Saya melihat filosofis dari lahirnya Perma maupun SEMA 2 2019 ini memang akhirnya di situ juga, meskipun tidak bisa kita pungkiri ada beberapa perkara memang itu masih masuk kewenangan dari perdata, meskipun itu melibatkan pemerintah di dalamnya. Nah, di sini memang dengan adanya pembatasan bahwa apabila itu berupa cedera janji, itu masuk kewenangan perdata, ini strict kita di situ. Kemudian kalau yang OD
memang kemarin dari 2019 sampai kemudian 2022 ya itu masih bergejolak, itu mana nih tun apa perdata. Nah sekarang sudah banyak terjawab, dan sempat saya pribadi kenapa saya mengambil tema disertasi saya tentang ini, karena masih ada suatu apa di dalam lubuk hati saya itu masih kurang terima ya, karena saya lama di kamar peradilan umum. Jadi kalau umum itu ada perdata dan ada pidana. Jadi memang sangat beririsan sekali, tapi memang tidak menampik kenyataan bahwa semua bidang hukum ini saling beririsan. Nah, kita kan dipilah-pilah mana sih yang perlu dipisah kemana gitu. Jadi menurut saya memang tadinya saya agak melawan sempat sama promotor, aduh nggak bisa dong, masa semuanya ke tun gitu kan. Cuman promotor sempat bilang, loh saya sudah tanya loh ke Hakim Agung, banyak yang malah lebih seneng kalau ini masuk ke wilayah tun, jadi ngurangin kerjaan, ada seperti itu. Cuman itu sebenarnya bukan suatu alasan, karena yang kita inginkan adalah keadilan yang benar-benar bisa dirasakan kepada untuk kedua belah pihak. Jadi ada kejelasan untuk pemerintah bagaimana dan untuk privat bagaimana gitu Bapak. Jadi terima kasih juga Pak, ya, memang gambarannya memang seperti itu. Kemudian terkait masalah tadi ultra petita, mohon izin kalau salah ya Pak Bu ya. Jadi memang kalau secara konvensional kita memahami, kalau putusan itu ultra petita bisa jadi itu batal demi hukum, ya kan? Jadi meminta apa yang tidak diminta. Jadi di dalam posita maupun petitum kan seharusnya sama, seluruh positanya ngomongin apa, ya petitumnya minta yang itu. Cuma tidak sedikit juga banyak para kuasa hukum mengambil ex aequo oppunonya. Jadi mohon kebijakan dari hakim, kemudian dari hakim untuk memutus ini dengan seadil-adilnya. Jadi ada juga yang ngambil dari situ. Tapi kalau terkait dengan permasalahan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah ini, menurut saya bukan masalah ultra petitanya, tapi adalah suatu terobosan hukum. Jadi menjawab permasalahan-permasalahan yang memang di dalam faktanya kita membutuhkan aturan ini sepertinya seperti apa sih, karena sudah keluar nih UUAP, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang baru dari tahun 2014. Baru tahun 2019 Mahkamah Agung memberikan pendapatnya dengan adanya perma tersebut. Jadi masih ada suatu luang waktu selama hampir 5 tahun, kekosongan waktu, kekosongan hukum, sehingga masyarakat masih bingung ini harus bagaimana. Jadi menurut saya ini bukan merupakan satu petita, tapi memang suatu terobosan hukum yang memang harus diambil langkahnya oleh Mahkamah Agung. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kenapa adanya perma, sehingga ada beberapa pihak menyatakan perma itu hanya mengikat dalam, tidak bisa, karena kalau Mahkamah Agung tidak membuat suatu peraturan, Mahkamah Agung tidak membuat peraturan hukum, itu kita akan kacau, hukumnya ini akan bagaimana kalau tidak ada lex spesialis yang bisa kita gunakan di situ. Jadi sebenarnya ini menurut saya suatu langkah yang tepat yang memang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mungkin nanti ke depannya akan ada suatu revisi-revisi yang untuk menyempurnakan. Nah, salah satunya masalah ganti rugi. Jadi setelah munculnya perma ini tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi dengan rapat pleno tadi akhirnya dirumuskan lagi nih antar kamar, sehingga kita kan sempat saya juga mempermasalahkan yang PP 4391. Ini nggak adil dong kalau 2,5 juta sampai 5 juta, kalau memang kerugiannya lebih besar dari ini bagaimana gitu kan. Sementara kalau kita melihat, kita baca literatur, kita mengadop hukum Belanda, tapi faktanya kita ini istilahnya sudah mulai ke Perancis-Perancisan. Jadi kalau misalnya secara gampangnya lah ya, kalau Belanda itu kan perkara apa ini jadi satu semua distriknya, nanti baru waktu kita upaya hukum, oh ini maksudnya administrasi, maksudnya tun, ini maksudnya perdata. Nah kalau kita sudah menghadap seperti yang dilakukan oleh Perancis, gitu. Jadi tapi terkait masalah ganti rugi, boleh kita akui bahwa Perancis lebih jauh di atas kita. Masalah tort law-nya itu memang lebih oke ya. Pemberian ganti ruginya kepada pihak yang menang memang sudah bagus sekali. Nah kita yang perlu mengadop di situ, mengadop bagaimana sih sistem pemberian ganti rugi kepada para pencari keadilan gitu ya, agar mereka tidak merasa semakin dirugikan. Nah kemudian kenapa akhirnya muncul SEMA 2019 di Kamar Tun yang memberikan jalan keluar kepada ini kan terkait, kalau SEMA terkait hukum acaranya juga, jalan keluar kepada para hakim Tun dalam memutus masalah ganti rugi. Karena kalau misalnya memutus sesuai dengan PP 4391 akan bertentangan dengan hati nurani. Nah di situ dilihat, oh ya ternyata PP ini hanya bisa diterapkan kepada
keputusan tun saja ya. Tapi ini kan menyangkut sekarang tindakan faktual, sudah meluas. Kalau kita tetap strict kepada satu aturan itu yang hanya bisa menyangkut masalah KTU-nya, ya ini tidak fair, menurut saya tidak fair. Jadi memang sudah sangat tepat sekali SEMA ini dikeluarkan sehingga apa yang menjadi fakta di dalam persidangan, oh ini di dalam petitumnya, dalam positanya, kemudian fakta-faktanya, bukti-bukti yang diberikan memang menunjukkan kerugiannya seperti itu. Nah, itu yang harus merupakan suatu kebijakan dari hakim untuk bisa memutuskan sesuai dengan fakta yang kerugian real yang memang diderita oleh pihak yang berperkara tersebut ya. Jadi menurut saya ini juga merupakan suatu hal yang perlu kita syukurin karena ternyata Mahkamah Agung sendiri tidak tinggal diam. Kalau kita tetap strict nih kita baca di UAP kita ya nggak akan ketemu jalan keluarnya. Oh, cuman ini kan untuk aspek pemerintah yang baik. Bagaimana sih agar pemerintah bisa memberikan terbaik untuk masyarakat? Oh, ini aturan seperti ini, kekosongan hukum seperti apa yang perlu kita sempurnakan seperti itu. Jadi mungkin demikian saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada salah informasi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Iya, jadi ini memperjelas tadi pertanyaan Pak Satriansa. Jadi PP 43 tahun 91 itu berlaku secara limitatif untuk basicing, untuk keputusan tun, tetapi tidak berlaku untuk tindakan faktual, tidak berlaku untuk OOD. Jadi untuk OOD bisa saja hakim tun mengabulkan melampaui dari batas PP 43 tahun 91 karena memang tidak mengatur OOD kan gitu ya. Nah, tapi persoalannya ini kan pertanyaan Pak Satriansa. Kalau ternyata hakim masih beroptik konvensional, menganggap itu juga menjadi batas bagi gugatan terhadap perkara OOD misalnya. Lalu kalau membawa ke PMH Perdata, membawa itu PMH ke Perdata. Nah, kalau itu kira-kira bagaimana dari perspektif Kamar Perdata itu gimana kira-kira? Baik, sebenarnya ini akan lucu sekali ya kalau misal sudah diputus ini terbukti OOD di Kamar Tun. Kemudian untuk masalah ganti rugi dilempar kembali ke Kamar Perdata. Ini tidak akan relevan dan mengingat di pengadilan kita Mahkamah Agung menganut asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Nah, kalau kita lempar lagi ke Perdata, gugatan awal lagi, ini lagi biayanya lebih besar. Ini akan sangat merugikan tidak hanya dari segi waktu, segi biaya, tenaga, pikiran. Ya, jadi sebenarnya ini memang sudah merupakan suatu yang sudah dipikirkan bahwa untuk mengantisipasi ini tidak perlu lagi lempar lagi ke pengadilan umum, tapi sudah cukup diselesaikan oleh teman-teman di peradilan tun. Nah, memang pada awalnya peradilan tun sendiri teman-teman masih gampang ya masalah ini, tapi dengan ini sudah terjawab karena mereka juga bingung untuk pejabat eksekutornya tuh nggak ada di tun ya Pak Teguh ya. Beda dengan di Perdata itu ada pejabat khusus yang melakukan eksekusi termasuk penetapan dikeluarkan oleh PN. Tapi dengan adanya SEMA ini memberikan suatu jalan keluar. Ini loh tidak perlu lempar-lempar lagi karena memang kita sudah menganut asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Mungkin demikian Pak. Ya, terima kasih. Masih bisa dibuka untuk termin berikutnya. Silakan. Perkenalkan nama saya Fauzan dari ALF. Izin bertanya Bu, tadi terkait dengan jawaban Ibu yang terkait dengan kalau misalnya sudah diputuskan di petun, apakah bisa diajukan di gugatan perdata lagi gitu Bu? Kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya tidak bisa Bu, apakah kalau misalnya contoh kalau misalnya sudah dibuktikan di pengadilan pidana, terus ternyata pidana ini bukan suatu gugatan pengadilan menyatakan kalau misalnya perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana tapi memang terbukti telah dilakukan perbuatan tersebut. Ya berarti apakah tidak perlu dilakukan gugatan perdata lagi Bu? Karena kan kurang lebih sama seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya contoh dalam gugatan PT UN telah dilaksanakan sudah diputuskan telah melakukan perbuatan OOD tadi. Dan tapi petun tidak punya kekuatan yang tadi disebutkan oleh Ibu, tidak punya jurusita, tidak punya eksekutornya. Itu terus kalau misalnya pemerintah tidak melakukan apa-apa terhadap hal itu, apa yang bisa dilakukan Bu terhadap hal tersebut gitu? Mungkin itu aja Bu, terima kasih.
Iya, bagus. Pertanyaan Mas Fauzan. Pak Yoni? Dari keterangan eh, Mbak Wiwi ya dan Pak Teguh tadi, kesimpulannya tadi adalah kalau ini mengandung PMH maka harus dibawa dulu ke petun. Nah, dari Bu Wiwi tadi mengatakan ini bisa bertentangan dengan tadi nebisidem ya, atau mungkin asas murah cepat sederhana tadi ya. Atau kalau saya bisa, pendapat saya mungkin bisa nebisidem, seorang kan nggak bisa dituntut 2 kali, ya kan? Hanya masalah soal ganti rugi saja titik tautnya yang saya lihat ya. Nah, kalau dulu waktu saya keluar tahun 80 oleh Prof. Asikin mengenai cerita OD oleh Pemda, ada apa slogan sehingga orang menjadi menderita kerugian sehingga dapat menuntut ganti rugi lah seperti tadi. Di mana ganti rugi itu di PW tergantung pada kebijakan dari hakim melihat kemampuan dari pemerintah itu sendiri. Tapi di dalam perkembangan kemudian ini di dalam ternyata dibatasi sampai 5 katakan 5 juta seperti perkara pidana kan gitu. Sedangkan di satu sisi ini nggak bisa diajukan 2 kali, ya kan? Nah, pertanyaan saya adalah idealnya ini sebetulnya kalau mau dibawa ke pengadilan negeri saja, nanti ada eksepsi kompetensi absolut kan demikian. Kalau menunggu putusan di petun dulu diajukan 2 kali, nanti timbul masalah lagi. Ini kan 2 hal yang berbeda, tapi tergantung kata Pak Teguh tadi, tergantung kreasi dari para advokat, ya kuasa hukum tadi. Bagaimana memformulasikan dalam suatu legal reasoning supaya ini bisa masuk ke pengadilan negeri dengan tuntutan yang lebih besar, tapi tentunya akan sulit lah karena ada eksepsi kompetensi absolut tadi. Nah itu, pendapat saya, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengantisipasi, punya argumentasi sehingga menjadi pegangan bagi seluruh pencari keadilan supaya ada kepastian hukum, ada social justice dan memberikan kemanfaatan. Kira-kira demikian Pak. Terima kasih. Baik, sekaligus menjawab 2 pertanyaan ya Prof, karena ini saling berkorelasi. Baik, izin. Jadi memaknai tadi bukannya perkara yang sudah yang Mas tadi Mas ya, bukannya perkara yang sudah diajukan ke perdata atau di tun, nggak bisa lagi, bukan yang seperti itu. Tapi khusus untuk masalah pemberian ganti rugi yang terkait OOD. Ya, kalau dulu memang belum ada aturan dari SEMA ini, itu masih bingung karena akhirnya pakainya PP 4391. Akhirnya ganti ruginya mereka tidak terima, bisa jadi mereka ke perdata, ya. Tapi dengan adanya ini SEMA 2 ini sudah menjawab. Kalau misalnya sudah diputuskan kemudian diberikan ganti rugi yang sesuai, ngapain lagi ke perdata, ya. Bisa dilakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Misalnya di TUN itu ada tingkat bandingnya juga. Nah, kok ganti ruginya misalnya kerugiannya adalah 100 juta, cuma diputus sama hakimnya cuma 50 juta ya. Nah, itu boleh silakan lakukan upaya hukum ke TUN karena itu memang kewenangan dari TUN. Berbeda dengan permasalahan kalau misalnya ini misalnya masalah pengadaan barang jasa misalnya ya. Ini tender antara ABCD gitu kan. Nah, ABCD ternyata pemenang tendernya si A, ya kan, tender si A. Terus yang B ini nggak terima, gugat dah ini yang mengadakan tender misalnya dari pemerintah misalnya, dari BPK-nya pemerintah. Terus nggak terima, ini gugatannya kemana? Otomatis ke TUN. Nah, nanti kalau tender itu sudah berjalan, berarti kan tinggal si B yang menang tadi, si A dengan pemerintah kan. Nah, itu dilihat, itu kan berarti terjadinya suatu perikatan karena perjanjian prestasi. Itu kewenangan mana? Kewenangan perdata. Nah, tapi kalau TUN masih memutus, TUN harus memberikan putusan NO. Tidak berwenang mengadili, ke pengadilannya ke perdata. Nah, yang saya maksud tadi terkait masalah sudah diputus OOD-nya, kemudian ganti ruginya diputus. Kalau memang masih pakai PP 4391, ya larilah ke upaya hukum dengan lebih lanjut. Kalau lempar lagi ke perdata, itu kasihan para pihaknya.
gitu. Jadi maksudnya gitu. Jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan apakah upaya hukum itu bisa nggak ditun atau bisa perdata, bukan masalah di situ, tapi di sini menjawab kegalauan dari teman-teman para hakim baik di perdata maupun di tun. Kalau masa seperti ini bagaimana untuk efektivitasnya, untuk kemanfaatnya, agar baik itu permasalahan yang terjadi karena KTU maupun dari tindakan fatwa bisa diselesaikan di dalam satu peradilan, yaitu peradilan tun. Jadi maksudnya begitu, Prof. Jadi mohon izin Pak Teguh mungkin bisa menambahkan. Terima kasih. Termasuk nebis tadi itu dari Ya, kalau sependek pemahaman dan sependek pengetahuan saya, Prof. Jadi memang sudah saatnya ini kita ubah di regulasi yang usang, khususnya kaitan dengan eksekusi PP 4391. Itu baru berdiri tun, dia ini artinya sudah hampir 30 tahun kalau tidak salah. Artinya sudah out of date. Sudah out of date, ini sudah 36 tahun ya. Ya sudah harus diganti. Nah, sekarang pemerintahnya goodwill sama political will juga ada. Jadi memang tinggal dibawa saja judicial review ke Mahkamah Agung, diminta uji tafsir bahwa harga emas tahun 91 sekian, sekarang udah hampir 35 tahun. 35 tahun berikutnya harganya sudah tinggi. Jadi seharusnya di mana itu, dan berikut juga dengan tim eksekusi pasca ditetapkan dendanya itu. Karena banyak juga sudah ditetapkan kasus-kasus kepegawaian itu tidak bisa juga terrealisasi yang 5 juta itu. Karena nanti siapa eksekusinya, siapa yang melaksanakan pembayarannya, itu jadi persoalan juga itu. Sependek pengetahuan kita, Prof, di lapangan. Artinya banyak yang out of date regulasinya, dan perlu ada pengaturan lebih lanjut lembaga-lembaga eksekusi yang kaitannya dengan pembayaran ganti rugi, khususnya dalam sengketa tun, baik yang PMHP maupun gugatan yang konvensional. Demikian, Bro. Ya. Oh, di Zoom ada pertanyaan ya. Pertanyaan saya adalah, siapa yang berwenang menangani tindakan melawan hukum pihak kepolisian, yaitu menerima laporan polisi yang kronologisnya tidak benar dan buktinya tidak cukup? Apakah menjadi kewenangan pengadilan negeri atau pengadilan tun? Bisa ya, Prof ya? Dibaca dari situ ya. Ini dari Adi Nugroho. Kemudian dari Dwi Iriadi, terkait dengan SEMA nomor 3 tahun 2023, bagaimana cara menentukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang dilakukan oleh pejabat dan dengan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang dilakukan oleh badan? Ya, silakan. Terima kasih. Ini terkait dengan PMH boleh dikatakan juga, atau produk hukum dari pejabat umum notaris. Ya, karena pejabat umum kan sekarang nih semakin berkembang, tidak hanya notaris saja, bahkan pejabat pembuat akta, koperasi, juga pejabat umum gitu kan. Nah, menurut perspektif dari Kamar Perdata, ini menjadi kompetensi, apakah tetap merupakan kompetensi absolutnya petun, atau sekarang sudah bergeser nih, karena pejabat umum berdasarkan UU-JN tuh masih ambigu. Di satu sisi menyatakan dia sebagai pejabat umum, notaris itu adalah pejabat umum, tapi di pasal 4-nya dia menyatakan sebagai profesi. Profesi itu kan pekerjaan memerlukan keahlian. Sementara kalau pejabat itu adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan. Itu jadi menyangkut kompetensi absolut. Jadi izin Bapak, jadi apakah ini masuk kewenangan tun atau ini ya, kalau misalnya pihaknya salah satunya notaris ya Pak ya. Nah ini dilihat perkaranya dulu Pak, sengketanya itu terkait dengan apa. Nah misalnya di dalam sengketa tersebut menyangkut masalah apa yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Di situ melibatkan juga di situ ada notaris, otomatis itu sudah masuk kewenangan tun. Tapi kalau misalnya di situ tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah, ataupun boleh pemerintah, tapi pihak pemerintah hanya sebagai turut tergugat.
sebagai tunduk dan patuh. Misalnya dari BPN dia mengeluarkan ini ya tunduk dan patuh dengan putusan ini gitu. Itu bisa masuk ke kewenangan perdata. Jadi dilihat apakah ini sengketa mengenai kepemilikan atau sengketa terkait dengan tindakan faktual yang dilakukan oleh pemerintah gitu Bapak. Jadi secara spesifik kalau boleh saya jelaskan adalah produk real serta berita acara RUPS perubahan pemegang saham sehingga mengakibatkan pemegang saham satu perusahaan merasa dirugikan. Nah, gugatan ini masuk ke dalam perbuatan pelanggaran perusahaan atau usaha negara atau termasuk PMH dalam kata. Jadi memang kita harus kaji dulu Pak ya, itu di uraian positanya yang jelas seperti apa Pak ya. Kadang memang hanya menyangkut masalah RUU PS doang ya Pak ya. Kalau seperti itu kan masuknya ke hukum perseroan Pak, hukum PT ya. Nah itu masuknya ke perdata. Tapi kalau kita lihat di dalamnya ada unsur dari OOD-nya ya, mau nggak mau masuk ke TUN gitu Bapak. Iya, iya Pak. Iya. Ya, baik, terima kasih. Kemudian terkait yang tadi di Zoom, kalau yang pertama tadi kayaknya yang laporan polisi ya. Apa itu sangkut pautnya dengan masalah kayak pra peradilan. Nah, pra peradilan berarti masih terkait keluarnya surat atau gimana, Pak? Laporan palsu itu masih masuk ke hukum pidana kalau gitu. Masuk peradilan. Iya, masuk ke peradilan umum gitu ya. Jadi secara gampangnya seperti itu masuk ke peradilan umum. Kemudian yang kedua tadi apa tadi Pak? Gugatan apa tadi Pak yang kedua? Coba. Oh iya, iya. Bagaimana cara menentukan gugatan PMHP yang dilakukan oleh oknum pejabat dan dengan gugatan PMHP yang dilakukan oleh badan. Nah, ini dilihat pihaknya siapa. Kan ada nanti para pihak penggugatnya siapa, kemudian petergugatnya siapa, dilihat di situ apakah dia yang para pihak itu ada dari badan atau dari pejabat, sebenarnya dilihat dari gugatannya ya. Itu Pak. Jadi bisa dilihat dari dasar gugatannya itu memang bukan PHP tapi pejabatnya siapa. Nah itu bisa dilihat. Jadi tidak suatu yang bisa bukan hal yang bisa agak susah ya, tapi bisa dilihat dari uraian dari gugatannya, dari positannya seperti apa gitu. Mungkin Pak Teguh akan menambahkan. Ya, yang kedua. Ya, pertanyaannya bagus sekali karena kaitan dengan tumpang tindihnya aturan selama ini, seperti misalnya masalah-masalah perizinan, pertambangan, terus masalah yang lainnya yang mana di undang-undangnya disebutkan yang berwenang menerbitkan izin adalah Menteri SDM atau Menteri Kehutanan untuk kawasan hutan atau Menteri ATR BPR. Tetapi tiba-tiba ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan organik di bawahnya, pelaksanaan penerbitan izinnya itu dilakukan oleh Kepala BKPM misalnya Pak Bahlil itu. Jadi Pak Bahlil yang menerbitkan, tapi atas nama Menteri SDM, Menteri Kelautan, Menteri Kehutanan. Jadi dibungkus dengan satu sistem yang namanya OSS, pelaksanaan Cipta Kerja. Tapi semuanya ditabrak-tabrak ini, Prof. Jadi kalau kita belajar literatur, kalau atribusi itu berarti kewenangannya melekat, dialah yang bertanggung jawab. Begitu juga kalau delegasi berarti si penerima delegasi yang bertanggung jawab. Lah ini dia merasa didelegasikan, ketika digugat nggak mau dia, padahal sudah atas nama bukan saya yang berwenang, dia bilang. Jadi dibolak-baliklah para pengusaha-pengusaha kita ini yang sedang rame-rame ini. Kita tidak membela pengusaha, kan banyak pengusaha juga yang hitam juga, Prof. Tapi dengan aturan yang seperti ini juga malah terjadi fraud juga, kecurangan di dalam suatu lembaga. Jadi memang dilihat tolak ukurnya atribusi, delegasi atau mandat. Tapi memang saat ini di kita ini dipertontonkan lagi, Prof, termasuk di persoalan perizinan ini, pertambangan, persoalan modi-momi, nanti itu PMH banyak lagi mengajukan PMH, PMHP. Padahal atasnya ini sudah jelas siapa yang berwenang mengeluarkan keputusan itu, tapi peraturan di bawahnya menyerahkan
mandat delegasi yang ini yang sekarang terjadi di kita yang rame-rame di kita, dan di PTWN lagi rame juga tentang modimomi itu, karena ditambah lagi persyaratan yang tidak dibuat oleh undang-undang, peraturan menteri menambah syarat-syarat harus ada ini itu ini. Jadi masyarakat pencari keadilan itu mengajukan ini tidak dikabulkan, dia gugat lagi agar apa namanya PMHP, agar pejabat ini melakukan suatu tindakan untuk menerbitkan dirinya izinnya itu di OSS itu di Modimomi. Nah, jadi berkelindan ini carut marutnya. Yang berwenang menteri berdasarkan undang-undang, yang menerbitkan keputusannya bahalil lain lagi. Ketika diperiksa nggak ngaku, ketika digugat nggak mau juga. Padahal dia juga sudah tanda tangan. Gitu. Kira-kira begitu, Prof ya. Terima kasih, Prof-nya. Iya. Untuk termin berikutnya, ada lagi. Mungkin Bang Junet untuk menjawab yang pertama tadi, soal kepolisian. Tadi saya lihat Komat Kamit ya, seolah menjawab gitu loh. Ini, ya. Ini, Bang, coba. Ini guru besar hukum acara. Tadi saya menarik sih, memang pernah juga ada satu gugatan petun itu yang diajukan, tapi memang terkait dengan penetapan tersangka. Jadi jauh sebelum adanya putusan MK 2014. Dan saat itu langsung diputus sama petun, ini bukan kewenangannya petun. Kenapa? Karena itu masuk dalam ranah pengecualian pasal 2. Nah, ini yang kadang kita suka lupa, bahwa kalau kita melihat dalam satu objek sengketa tun, maka kita harus juga merujuk pada pasal 2, dan juga kita harus merujuk pada urusan pemerintahan. Nah, itu seringkali juga dilupakan gitu, urusan pemerintahan. Jadi misalkan ada kasus juga gugatan yang diajukan ke petun itu berkaitan dengan keputusan DPD menunjuk Oso sebagai ketua DPD. Karena anggota wakilnya semua diganti semua. Nah, kemudian keputusan DPD itu digugat di petun. Kalau kita baca di petun, maka itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu tidak termasuk dalam pengertian urusan pemerintahan. Jadi jerat-jerat batasan di dalam petun itu sebenarnya sangat jelas sebenarnya kalau menurut saya gitu ya. Tadi misalkan ditanyakan berkaitan dengan notaris, dia sebagai pejabat umum ya, tapi dia menerbitkan suatu produk pejabat umum dalam rangka melaksanakan perbuatan hukum perdata, yang dalam pasal 2 itu dikecualikan di petun. Gitu. Nah, pengecualian itu kemudian juga kita bisa lihat, mau itu yang ngeluarin badan jabatan tun, tapi kalau itu dalam rangka atau bersifat hukum perdata, maka nggak bisa dia ditun. Gitu. Kalau dalam melaksanakan hukum pidana atau hukum acara pidana, kayak tadi laporan polisi, ya polisinya nggak bisa digugat. Kalaupun dia mau bilang ini adalah laporan palsu, ya itu silakan dalam ranah hukum pidana gitu. Atau misalnya juga ada kayak sekarang nih hasil pemilu, kan diberatin antara hasil pemilu sama proses pemilu gitu. Nah, kalau hasil pemilu udah jelas petun nggak bisa terima hasil pemilu, tetapi proses pemilu petun bisa terima. Nah, sekarang yang lagi diributin, yang sekarang diributin di MK ini proses pemilu atau hasil pemilu. Nah, itu yang kita mesti harus juga clear membagi demarkasi itu. Jadi kalau saya berpandangan demarkasinya petun jelas di mana ada pasal 1 angka 3 misalnya kan dalam pengertiannya yang tadi disampaikan oleh Prof. Teguh, misalkan konkret final individual, tapi itu dalam rangka urusan pemerintahan menimbulkan akibat hukum. Lalu pasal 2-nya bagaimana? Lalu tentang waktunya. Nah, ini yang sangat rigid sekali waktu. Seringkali juga ini jadi jeratan sebenarnya untuk menyampaikan waktu. Masalahnya adalah petun itu nggak ada di setiap kota kabupaten gitu kan. Dia cuma ada di ibu kota provinsi. Nah, ini yang seringkali menjadi akses terhadap petun itu menjadi sangat sulit. Nah, ini mungkin jadi bahan pemikiran ke depan. Apakah memang diperlukan itu di tiap kabupaten sebagaimana PN petun itu? Tapi yang lain bilang, oh ini petun yang lain aja, kadang di daerah tertentu itu petunnya nggak ada kasusnya, seringnya main tenis meja kalau Jumat gitu. Nah, seringkali disebutnya begitu. Tapi kalau kita lihat di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, nah itu emang ramai ya. Kalau kita lihat itu memang daerah-daerah Semarang itu memang ramai. Jadi kalau kita lihat itu memang ada, nah
kesadaran terhadap hak ini yang perlu dibangun sebenarnya. Ini yang menjadi peran daripada advokat dalam membangun kesadaran itu terkait dengan kewenangan petun. Jadi kalau saya ngelihatnya tadi sangat clear sebenarnya pertanyaannya, kalau di hukum perdata ya kita lihat aja pasal 2 tentang pengecualian, kalau pidana atau acara pidana ya nggak bisa berarti. Atau dia tidak termasuk dalam urusan pemerintahan. Yang ini kita baginya antara dia harus bersifat eksekutif, makanya gitu kan. Dan bersifat eksekutif itu kalau tadi saya cerita kasus DPD 2017 yaitu dia masuknya legislatif kalau DPD. Kalaupun dia ada putusannya di legislatif itu yang bisa digugat petun ya kalau itu dari kesekjenan baru dia masuk dalam urusan pemerintahan di dalam ranah, kalau kita lihat ada eksekutif, yudikatif, eksaminatif gitu ya. Legislatif gitu ya. Itu yang mungkin kita bisa lihatnya konstitutif ya, itu yang bisa dilakukannya sifat eksekutifnya menjadi bagian yang kunci yang disebut di dalam teorinya itu adalah urusan pemerintahan yang diartikannya itu. Yang sama Indro Harto dibagi ada 5 bagian urusan pemerintahan itu. Begitu Pak Wid. Makasih Bang Junet atas pencerahannya. Baik, dari diskusi awal tadi itu sudah jelas ya garis demarkasi. Jadi saya tentu tidak menyimpulkan secara rigid ya. Tapi kalau kita lihat dalam perkembangan hukum, ternyata hukum itu bukan bangunan yang statis tapi cenderung berkembang. Kalau ini kan perbuatan melawan hukum itu tidak hanya di perdata dan tun, tapi juga di pidana. Hanya kalau di pidana cenderung dipersempit. Misalnya putusan MK tahun 2016, perbuatan sebelumnya, perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Tipikor misalnya, itu juga dalam arti material dan formil, tetapi kemudian dibatalkan yang pasal yang mengatur perbuatan melawan hukum material. Tetapi di perdata itu cenderung diperluas. Misalnya sejak perkara Lindenbaum dan Cohen, yang orang Belanda sendiri menyebutnya Revolusi 1919. Jadi yang sebelumnya Belanda dikuasai oleh paradigma atau aliran hukum legisme yang mengidentikan hukum identik dengan undang-undang. Di luar undang-undang bukan hukum. Dalam perkembangannya, dalam putusan 1919, tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga kepatutan, kesusilaan. Dan apa yang dijelaskan oleh 2 narasumber tadi, di Indonesia sebenarnya juga terjadi revolusi hukum. Misalnya Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Itu sebenarnya sangat revolusioner kalau mendengar atau kita membaca Undang-Undang administrasi pemerintahan yang sebelumnya tidak mengenal perbuatan melawan hukum oleh penguasa misalnya, atau yang kemudian ditindaklanjuti oleh Perma nomor 2 tahun 2019, walaupun di dalamnya masih ada paradoks. Misalnya soal ganti rugi, mungkin saja di tun, peratun masih ada juga hakim yang konvensional yang masih berpegangan, misalnya untuk perkara UUD masih berpegangan pada PP 43 tahun 91 yang membatasi ganti rugi hanya 5 juta maksimal. Sementara yang diderita kerugian oleh penggugat bisa lebih dari itu. Sementara kalau dibawa ke PMH, itu juga ada kekhawatiran, jangan-jangan di nebis. Kan begitu ya, ini masih tanda tanya besar, paradok. Belum lagi kalau eksekusinya, kalau di tun betapa susah untuk eksekusi, karena memang eksekusi adalah tergugat itu sendiri, kesadaran si tergugat itu sendiri, kita tidak bisa mengerahkan misalnya bahwa seperti eksekusi di perdata, misalnya polisi, ya tidak mungkin. Nah, kemudian siapa yang harus membayar ganti rugi? Apakah badan atau individu atau dipotong misalnya? Itu tidak ada aturan di Perma nomor 2 tahun 2019 yang seharusnya mengatur detail tentang itu juga. Ya. Oh, ada lagi. Mumpung ingat, silakan.
Iya. Ya, jadi terkait eksekusi tadi Mm. untuk yang ditun itu memang sering ya seperti itu ya. Jadi agak susah. Nah, kalau kita pernah browsing ada pendapat dari Sri Mulyani Menteri Keuangan. Jadi ada misalnya yang di sini pemerintahnya dari Pemda ya. Dari Pemda kemudian dia kalah, jadi dia dianggap sudah melakukan suatu maksudnya sudah dianggap kalah ya. Jadi dia kan harus ganti rugi. Ternyata dia menunda-nunda karena alasan birokrasi. Nah, di sini Sri Mulyani sudah memberikan ancar-ancar, ini kamu bisa dibilang bangkrut malah begitu. Nanti saya berikan itu, dia ada tuh. Jadi ini saya megang omongan dari Ibu Menteri Keuangan. Ini tidak main-main bahwa untuk putusan pengadilan itu harus dijalankan gitu. Jadi kalau misalnya sampai tidak jalankan bisa ada satu punishment dari kementerian sendiri ada. Nah, kalau kita juga bisa kalau dari pengadilan sebenarnya juga bisa memberikan arahan lah, maksudnya solusi ke pemerintahan bahwa untuk masalah ganti rugi ini jangan dianggap sepele gitu. Jadi bisa dilakukan suatu sosialisasi, misalnya untuk ini dianggarkan terlebih dahulu di awal atau bagaimana, bisa seperti itu. Jadi itu ada dari suara dari Bu Sri Mulyani sendiri Prof yang bilang seperti itu. Ya, terima kasih. Menterinya sendiri, iya. Oh, yang memberi nasihat Pak ya, dari Prof. Erman. Tadi saya foto di hukum yang rubuh. Ya, jadi ya memang sangat luas ya pembahasan hari ini, tetapi itu bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Tentu saya tidak ingin mereduksi dalam keluasan tadi, mereduksinya dalam kesimpulan. Jadi kalau ibarat topi dan kepala, jadi kalau topinya tidak cukup untuk kepala, bukan ukuran kepalanya yang diperkecil, tetapi ukuran topinya yang harus diperlebar. Kira-kira itu ya, akhir diskusi ini. Kita beri applause untuk dua narasumber ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.